Salam sejahtera disampaikan segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam kasih pemeliharaannya. Mujizat pengadaan makanan menjadi tema renungan kali ini. Dengan dasar bacaan terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dan 14. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pria yang identitasnya dirahasiakan ini terekam kamera CCTV. Kejadiannya terjadi di salah satu restoran yang berada di kota tinggi Johor, Malaysia. Pria itu membawa sepeda motor dan membobol ke dalam restoran kota tinggi Johor sendirian. Ia tidak mengambil barang-barang berharga. Tersangka hanya membawa satu kantong beras berukuran sedang dan satu kotak susu. Karena aksi pencuriannya ini, ia dijatuhi hukuman dengan pasal 475 KUHP tentang aksi pencurian. Kisah pencurian ini tidak berhenti di situ. Pria ini justru mengundang simpati banyak orang setelah polisi menelusuri motif pencuriannya. Ia memiliki 3 anak kecil di rumah. Salah satunya bahkan masih berusia 6 bulan. Selama ini keluarga mereka bergantung pada penghasilan sang istri yang hanya mampu mendapatkan uang paling banyak sekitar 30 ringgit Malaysia. Itu setiap harinya. Banyak netizen yang kasihan dan menawarkan bantuan untuk menyumbang pria ini agar anak-anaknya tetap bisa makan dan mendapatkan susu. Terkadang orang mencuri makanan karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Namun curi tetaplah tindakan yang tidak benar dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum. Hari ini kita juga akan berbicara mengenai kerumunan orang banyak yang tidak punya makanan. Masing-masing orang tadi tidak membawa bekal. Pihak lain mereka butuh makan karena waktu makan telah tiba. Mereka tidak dibiarkan pulang dengan kelaparan. Bacaan di Injil Yohanes pasal 6 memaparkan pemecahan masalah ketiadaan makanan ini. Di sini tidak ada pelanggaran hukum pidana seperti dalam kisah pendahuluan tadi. Tetapi yang terjadi adalah penyimpangan hukum alam. Hukum alam adalah makanan yang ada hanya cukup untuk seorang anak saja, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu adalah bekal seorang anak yang ikut kerumunan yang sedang mengikuti Yesus untuk mendengar ajaran-ajarannya. Hukum alam ini diatasi ketika 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Di tangan Yesus, makanan itu didoakan dan setelah itu dibagikan kepada halayak ramai. Makanan yang terbatas tadi tidak habis-habisnya dibagikan lagi oleh para murid Tuhan Yesus. Alhasil semua yang hadir mendapat bagian masing-masing. Dihitung-hitung ada 5.000 orang lebih yang diberi makan. Lebih luar biasa lagi, makanan tersebut berlebih dan para murid mengumpulkannya. Ada 12 bakul penuh roti-roti yang tersisa. Mujizat makanan di sini adalah mujizat Tuhan Yesus keempat di Injil Yohanes. Mujizat pertama, sebagaimana kita ingat, terjadi di Kana ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Mujizat kedua terjadi ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yohanes 4 ayat 16. Berikutnya di Yohanes pasal 5, mujizat penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan mujizat yang keempat. Dalam Injil berarti mujizat dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang dibalik mujizat itu sendiri. Tanda ialah seperti tanda-tanda di jalan, tanda lalu lintas
Kita lihat sekilas dan langsung mengarahkan perhatian pada arah yang ditunjukkan oleh tanda lalu lintas itu. Demikian pula dengan mujizat-mujizat tadi. Kiranya perhatian kita tidak berhenti pada tanda mujizat tersebut, tetapi mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus yang mengerjakan mujizat itu. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang Tuhan Yesus masih mengerjakan mujizat? Kita harus jawab dengan keyakinan iman. Tentu, sebab kuasanya belum berubah. Dengan demikian, Anda dan saya masih dapat memujizat ketika Anda dan saya menghadapi jalan buntu. Ketika menghadapi permasalahan yang mustahil kita selesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum logika. Berharaplah kepadanya dan biarlah mujizat terjadi dalam hidup Anda. Tetapi catat dan garis bawahi. Tuhan mampu mengerjakan mujizat. Tetapi kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk mengerjakan mujizat untuk kepentingan kita. Kalau mujizat tidak terjadi, kita harus mampu berkata, kehendak-Mu jadilah, dipermuliakanlah nama-Mu. Dalam konteks yang demikian, Tuhan mempunyai kehendak dan rencana yang lain untuk kebaikan Anda dan untuk kemuliaan Tuhan. Pokok yang harus kita tangkap dari pemberian makan 5.000 orang tadi adalah bahwa Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani para pengikutnya, baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Hal seperti makan dan minum menjadi masalah iman, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir dengan berkata, apa yang akan kami makan, atau minum, atau apa yang akan kami pakai. Sebab bangsa-bangsa lain mencari-cari semua ini, dan Bapa surgawi, Bapa yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Lebih luas lagi, dapat dikatakan Tuhan Allah Bapa juga peduli dengan semua manusia, termasuk yang tidak percaya. Sehingga Allah Bapa memberikan matahari, memberikan hujan kepada semua orang, sehingga usaha-usaha pertanian dapat berlangsung dengan baik. Secara jujur, banyak dari kita telah menikmati kasih pemeliharaan Bapa dengan makanan yang cukup setiap harinya. Di samping itu, perlu kita ingat bahwa senantiasa ada orang-orang di sekeliling kita yang miskin, Papa. Orang-orang di sekeliling kita yang sangat sulit memenuhi kebutuhannya untuk makan. Apakah Tuhan peduli dengan mereka? Tentu Tuhan peduli. Maka kita pun harus peduli dengan mereka. Pertanyaan sekarang, sampai sejauh mana kita mau terlibat dalam membagikan makanan atas nama Tuhan kepada mereka-mereka yang tidak punya makan? Mungkin Anda pernah mendengar nama Paul Chang. Namanya sempat menjadi pemberitaan hangat di media baik cetak maupun media sosial karena nama Paul Zhang dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan penistaan agama. Paul Zhang kini bermukim di Eropa karena mendapat asilum. Dari Eropa ia masih tetap berjuang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Indonesia, terutama dengan fokus pelayanan diakonia, menerjemahkan kasih Tuhan Yesus. Ia dengan timnya yang di Indonesia bertindak sebagai partisipan pelayanan Yesus dengan membagikan makanan. Dalam setahun Paul Zhang dari jauh, dia mengkoordinir timnya telah dan terus memberi makan kepada kurang lebih 2.000 orang miskin di Indonesia setiap tahun. Kemungkinan Paul Zhang dan timnya telah membagikan makanan sebanyak 400.000 bungkus sejak tahun lalu. Selain memberi makan kepada 2.000 orang setiap malam, Paul Zhang dibantu oleh para dermawan juga rutin menyelenggarakan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis setiap Sabtu di berbagai kota di Indonesia. Mereka juga mendanai penyediaan 2 buah ambulans untuk Indonesia. Semua itu dibiayai dari penghasilan YouTube
Polzang, dan sumbangan para donatur. Pelayanan Polzang dengan tim pelayanannya di Indonesia menjadi tanda pengingat bagi gereja-gereja untuk terus meningkatkan pelayanan diakonia, pemberian makanan, dan pemberian berbagai bantuan sosial kepada mereka-mereka yang miskin berkekurangan. Bagi kita perorangan, kita dapat terus partisipasi juga dan pemberian persembahan kepada dana diakonia gereja, atau secara perorangan di sana sini melakukan aksi pemberian makanan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua hendaknya dilakukan tentunya dengan bijak, dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak terkena tuduhan kristenisasi. Anda dan saya yang telah menjadi pengikut Yesus bukan saja telah menerima pemberian makan tiap harinya dari Allah Bapa, tetapi kita juga telah menerima mujizat terbesar, yaitu bahwa kita sebagai orang berdosa menjalani hukuman neraka, dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari warga calon penghuni neraka, sekarang menjadi warga kerajaan surga. Dalam waktu yang tersisa ini, mari kita baktikan hidup kita bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita saksikan karya Tuhan Yesus dan berbagai mujizatnya, terutama mujizat keselamatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pembuat mujizat yang maha kuasa, bukakan mata rohani kami, agar kami makin melihat dan mengagumi segala mujizat karya-Mu di alam semesta ini, dan juga dalam hidup pribadi kami, serta keluarga kami. Ya Bapa dalam surga yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka dalam pencobaan. Bapa yang penuh pengasihan, dengar dan kabulkan doa ini yang kami minta dan pohonkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup.